Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nuraziza dengan NIM 210207135 dari Prodi Psikologi kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori analisis faktor yang dikemukakan oleh Raymond Bernard Kettle dan juga teori stimulus respon yang dikemukakan oleh John Dollard dan juga Miller. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sih Raymond Bernard Kettle ini. Nah, Raymond Bernard Kettle ini lahir di Inggris pada tahun 1905. Ayahnya merupakan seorang mekanik yang membuat peralatan perang untuk Perang Dunia Kedua. Nah, sementara ibunya merupakan seorang anak dari pemilik pabrik yang sukses. Ketika kecil, Kettle ini sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu memiliki banyak waktu luang untuk bermain di luar. Namun, pada saat usia 9 tahun, pada saat Inggris memasuki Perang Dunia ke-1, ada sebuah rumah di samping rumah Kettle yang dijadikan sebagai rumah sakit, di mana di rumah sakit tersebut ia melihat orang-orang penuh luka dari medan perang yang ada di Prancis. Nah, hal itu akhirnya membuat Kettle menjadi lebih sadar bahwa betapa singkatnya hidup seseorang. Berikut merupakan gelar yang diperoleh oleh Bernard Kettle. Nah, selanjutnya membahas tentang kepribadian menurut Kettle. Menurut Kettle sendiri, dibahas secara sederhana, kepribadian itu merupakan di mana seseorang memprediksi perilaku yang akan dilakukannya dalam situasi tertentu nantinya, yang fokus dalam seluruh bentuk perilaku baik dari luar maupun dari dalam. Nah, teori dari Kettle ini juga dikenal dengan analisis faktor, yaitu sebuah prosedur untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu. Analisis faktor juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada life record. Life record ini merupakan catatan mengenai tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada self-rating questionnaire. Ini tuh merupakan teknik di mana subjek yang diamati menilai perilaku dan karakternya sendiri dengan cara mengisi lembar kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian yang ketiga ada objective test yang merupakan observasi terhadap individu dalam situasi yang dilakukan. Nah, kemudian ada struktur kepribadian menurut Kettle. Nah, Kettle sendiri berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu bentuk struktur yang kompleks dari trait dari berbagai macam kategori. Nah, struktur ini menurut Kettle dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu ada kategori kepemilikan, yang kedua yaitu ada kategori kedalaman, dan yang ketiga ada kategori modalitas ekspresi. Berdasarkan kategori kepemilikan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada common traits dan juga yang kedua ada unique traits, di mana common traits ini merupakan traits yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatannya yang tertentu. Misalnya kayak intelijensi dan juga sifat yang suka berteman, karena semua orang pasti memiliki intelijensi. Kemudian yang kedua itu ada unique traits. Traits ini hanya dimiliki oleh satu orang saja atau bisa beberapa orang. Sifat unik ini terutama berhubungan dengan attitude dan juga interest. Kemudian ada kategori kedalaman yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada surface traits. Nah, surface traits ini merupakan sifat yang tampak. Contohnya ada seorang remaja yang ceria, menyenangkan. Nah, mungkin saja si remaja tersebut bisa dikatakan memiliki surface traits yang periang atau cheerfulness. Nah, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada source traits, adalah elemen-elemen dasar yang menjelaskan tentang tingkah laku. Nah, source traits ini bisa bersifat konstitusional, sifat yang dibawa sejak lahir, atau juga bisa bersifat environmental mold yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan kategori modalitas ekspresi. Dibagi lagi menjadi 3 traits. Yang pertama itu ada traits ability atau traits kemampuan yang menentukan seberapa efektif seseorang dalam mencapai tujuannya. Contohnya seperti kecerdasan. Kemudian yang kedua ada traits temperamen. Ini tuh traits gaya dan irama umum dari tingkah laku. Contohnya ada ketenangan, kegugupan, keberanian, dan juga santai. Kemudian yang terakhir ada dynamic traits yang berkaitan dengan motivasi atau kekuatan pendorong dari tingkah laku. Contohnya dorongan, interest, dan juga ambisi untuk menguasai atau mencapai sesuatu.
Kemudian dinamika menurut Kettle ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada attitude atau sikap. Nah, attitude ini merupakan konsep dari tingkah laku yang spesifik terhadap situasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada urge. Urge ini merupakan dorongan atau motivasi bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada sentimen. Sentimen ini merupakan organisasi struktur dari attitude. Kemudian masuk ke tahap perkembangan menurut Kettle. Menurut Kettle, tahap perkembangannya dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap infansi atau tahap bayi yang dimulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada tahap ini merupakan periode yang terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada periode ini sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudara di sekitarnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap anak, childhood dari usia 6 sampai dengan 14 tahun. Nah, masa ini disebut dengan periode konsolidasi, dikarenakan pada masa ini hanya sedikit saja masalah psikologis yang dialami. Pada masa ini ditandai dengan dimulainya kemandirian sang anak. Yang ketiga yaitu tahap adolescence yang dimulai dari usia 14 sampai dengan 23 tahun. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling bermasalah karena individu mulai bereaksi terhadap kemarahannya namun tidak bisa mengatasinya. Kemudian yang keempat ada tahap maturity yang dimulai dari usia 23 sampai dengan 50 tahun. Nah, fase ini merupakan periode kepuasan dalam produktivitas karir individu seperti pernikahan, keluarga yang lebih stabil. Kemudian yang kelima yaitu ada late maturity yang dimulai dari usia 50 sampai dengan 56 tahun yang meliputi perkembangan kepribadian dalam merespon perubahan fisik, sosial, dan juga psikologis. Nah, pada masa ini terjadi penurunan setelah umur 50 tahun. Lalu tahap yang terakhir yaitu ada tahap tua atau old age yang dimulai dari usia di atas 65 tahun. Nah, pada masa ini penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat seiring dengan aspek religiusitas yang semakin meningkat dan perasaan tidak aman adalah konflik utama pada masa ini. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai teori stimulus respon yang dikemukakan oleh John Dollard dan juga Miller. Berikut merupakan biografi dari John Dollard dan juga Miller. Satu-satunya struktur kepribadian menurut Kettle adalah elemen dari teori Dollard dan juga Miller yang memiliki sifat struktural adalah habit atau kebiasaan. Nah, habit ini merupakan ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Dollard dan juga Miller memusatkan pembahasannya terhadap proses belajar dan pentingnya kelompok habit dalam bentuk stimulus dan respon verbal atau kata-kata. Kemudian, Dollard dan juga Miller ini mempertimbangkan dorongan sekunder atau secondary drive seperti rasa takut sebagai bagian dari kepribadian relatif yang stabil. Sedangkan dinamika kepribadian menurut John Dollard dan juga Miller dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada motivasi atau dorongan. Nah, Dollard dan juga Miller ini sangat memusatkan perhatiannya pada motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan. Kemudian yang kedua yaitu ada proses belajar, di mana proses belajar ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada drive. Drive ini merupakan stimulus yang mendorong terjadinya kegiatan. Kemudian yang kedua ada cue. Cue ini merupakan stimulus yang memberi petunjuk penuh tentang perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada respons. Respon ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang terakhir ada reinforcement, merupakan sebagian drive dari pereda adanya dorongan. Kemudian ada proses mental yang lebih tinggi dan ada model konflik, di mana menurut John Dollard dan juga Miller, konflik ini akan membuat seseorang tidak dapat merespon sesuatu secara normal, dan dinamika yang kepribadian yaitu adanya ketidaksadaran. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan kepribadian menurut John Dollard dan juga Miller. Perkembangan kepribadian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada perangkat innate.
Perangkat ini merupakan respon sederhana dan primary proses. Pada bayi memiliki 3 reseptori primitif. Yang pertama yaitu ada refleks spesifik. Nah, pada refleks ini berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada refleks bawaan yang hierarkis. Merupakan kecenderungan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada dorongan primer. Perkembangan kepribadian yang kedua yaitu ada konteks sosial, di mana Dolla dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosiokulturalnya. Kemudian perkembangan kepribadian yang terakhir yaitu adanya situasi pembelajaran, di mana Dolla dan juga Miller mengemukakan ada 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, seperti situasi makan, pendidikan dan juga kebersihan, dan pengendalian marah dan juga agresi. Nah, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.